Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di KCL TV. Kembali lagi kita di Soul Land. Bola besi beracun tersebut akan menembakkan ratusan jarum tulang yang sangat kuat dan beracun yang tentunya akan membuat lawan akan kewalahan. Setelah kejadian-kejadian selama ini, Feng Hao pun menyuruh Tang San segera kembali ke akademi mengingat turnamen terbesar di dunia Doulo sudah semakin dekat. Akan tetapi sebelum berangkat Tang San ingin mengambil 3 permintaan yang dulu pernah Feng Hao janjikan kepada Tang San. Permintaan pertama telah diambil dengan menyuruh Feng Hao untuk tidak mengganggu atau menyakiti orang-orang dari Akademi Shrek. Permintaan kedua Tang San meminta tanaman obat langka sesuai yang ia inginkan di tempat tersebut. Sedangkan untuk permintaan yang ketiga ia meminta agar kakek Feng Hao bersedia untuk menjadi penasehat Akademi Shrek, dan atas bujukan dan desakan dari Tang San, akhirnya kakek Feng Hao bersedia menjadi penasehat Akademi Shrek. Feng Hao pun berencana untuk membawa Du Guyan agar Tang San bisa menyembuhkan cucunya tersebut. Singkat cerita kakek Feng Hao pun mengantar Tang San kembali ke akademi. Walau besar keinginan Tang San untuk mengambil tanaman obat sebanyak mungkin, namun ia memutuskan untuk mengambil tanaman obat seperlunya saja. Sesampainya di akademi semuanya keheranan melihat Tang San sudah begitu akrab dengan kakek Feng Hao yang dulu telah membuatnya hampir mati. Tidak kalah terkejutnya mereka setelah mengetahui bila kakek Feng Hao bersedia menjadi penasehat Akademi Shrek. Di sini Guru Tase pun tidak sabar bercerita tentang sahabat-sahabat Tang San yang lainnya selama setengah tahun ini sudah berkembang dengan sangat pesat, terutama Dai Mubai yang sudah mencapai level 40, sehingga sudah akan berburu siluman roh untuk menambah cincin roh keempatnya. Guru Tase pun ingin mengetahui apa yang dilakukan Tang San dan kakek Feng Hao selama setengah tahun ini. Tang San pun menceritakan apa yang ia alami selama dengan kakek Feng Hao, termasuk ia yang kini sudah mencapai level ke-37, ia menegaskan sebenarnya ia sudah merasakan peningkatan level ketika ia ditekan salah satu guru senior Tiando waktu dulu itu, levelnya kemudian terasa meningkat pesat ketika ia berada di taman milik kakek Feng Hao yang penuh dengan tanaman obat itu, yang mana di tempat tersebut Tang San merasa cocok untuk berkultivasi yang sangat berpengaruh dengan peningkatan levelnya. Setelah pertemuannya dengan Xiao Wu, Tang San pun bergegas menemui teman-temannya yang lain. Alangkah senangnya mereka ketika Tang San yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, maklum mereka telah cukup lama berpisah. Kemudian Tang San mengeluarkan oleh-oleh yang dibawanya untuk mereka, termasuk untuk Guru Tase. Masing-masing mereka mendapatkan tanaman obat langka yang dapat meningkatkan kekuatan sesuai dengan jenis roh pelindung mereka. Istimewa untuk Su Ying, Tang San memberikan bunga spesial yang disebut bunga bulu perindu. Tang San beranggapan sangat cocok untuknya. Tang San menyadari hubungan eratnya dengan Dai Mubai. Tang San menceritakan sepengetahuannya tentang asal-muasal bunga bulu perindu yang melegenda tersebut. Dahulu kala ada seorang pemuda yang sangat menyukai berbagai macam jenis bunga. Pemuda tersebut mempunyai kebun atau taman bunga yang senantiasa ia jaga dan ia rawat sepenuh hati. Bunga-bunganya pun tumbuh dengan subur, dari sekedar menyiram hingga menyenandungkan nyanyian untuk bunga-bunganya tersebut setiap malam sambil menikmati indahnya rembulan. Dari semua yang ia lakukan terhadap bunga-bunga tersebut membuatnya menjadi sangat bahagia, dan sebaliknya ia akan teramat sedih apabila ada di antara bunga-bunga tersebut ada yang layu atau mati. Rasa sayangnya tersebut menggerakkan hati Sang Dewi Bunga yang tinggal di kerajaan langit. Sampai suatu ketika sampai diam-diam Sang Dewi turun ke bumi untuk menemui si pemuda penyanyang bunga tersebut bahkan menikahinya, akan tetapi hubungan mereka tersebut tidak mendapatkan restu dari langit karena aturan mereka kalau Dewi dan manusia tidak dapat disatukan. Mengetahui hal tersebut jelas membuat Kaisar Langit menjadi murka, sehingga menarik Sang Dewi kembali ke alam surgawi. Dan takkan pernah mengizinkan Sang Dewi turun ke bumi lagi. Dan tentu saja hal tersebut membuat si pemuda sebagai kekasihnya menjadi teramat sedih dan depresi sehingga hari-hari yang suram melalaikan tugasnya untuk merawat bunga-bunga di tamannya.
perlahan taman bunganya mulai hancur dan tanamannya yang subur dan berseri juga perlahan mulai mati. Dalam situasi yang demikian ada seorang pria tua menemui si pemuda dan menjelaskan bahwa sebenarnya bunga putih yang ada di tamannya adalah jelmaan dari sang dewi istrinya, sehingga jika bunga sampai mati maka jiwa sang dewi juga akan lenyap. Masuk akalnya cerita si pria tua tersebut, si pemuda pun mulai sadar kalau ia telah menelantarkan bunga-bunga yang selama ini dengan tekun selalu ia rawat. Ia pun mulai bangkit dan kembali merawat bunga-bunga di tamannya tersebut. Sampai akhir hayatnya si pemuda meninggal tepat di samping bunga putih jelmaan sang dewi yang tak lain adalah istrinya, dan warna merah pada kelopak bunga putih itu adalah merupakan noda darah yang sempat si pemuda berikan tepat sebelum kematiannya. Seusai menceritakan kisah itu, Tang San mengatakan untuk memiliki bunga tersebut Su Ying diharuskan meneteskan darahnya ke kelopak bunga sambil memikirkan orang yang amat Su Ying cintai. Tetapi Tang San mengatakan hal ini juga belum tentu berhasil karena si bunga memiliki kekuatan untuk memilih pemiliknya sendiri. Dan ternyata apabila ada yang mencabutnya secara paksa maka khasiatnya akan hilang. Tetapi kenyataannya ketika Su Ying melakukan apa yang Tang San katakan entah kenapa kelopak bunga tersebut menolaknya. Melihat hal itu Tang San memberikan kesempatan kepada Guru Tase untuk mencobanya karena ia juga mempunyai perasaan kepada Bibi Eurlong yang sangat mendalam. Namun kenyataannya Guru Tase pun tidak berhasil. Lalu ada hal yang di luar dugaan terjadi. Bunga bulu perindu mendekati Xiao Wu dengan sendirinya. Xiao Wu yang tidak berniat untuk mencoba, tanpa sengaja jarinya tertusuk kelopak bunga sehingga darahnya jatuh tertetes. Semua yang hadir menjadi terkejut karena bunga bulu perindu memilih Xiao Wu sebagai pemiliknya, karena ia juga memiliki perasaan asmara terhadap Tang San yang begitu tulus. Akan tetapi Xiao Wu menolak untuk mengkonsumsinya, ia lebih memilih untuk menyimpannya sebagai hadiah dari orang yang ia sayangi. Sebagai gantinya ia berjanji akan berlatih lebih keras dari teman-temannya yang lain agar tidak ketinggalan oleh mereka yang mengkonsumsi tanaman obat tersebut. Singkat cerita diperlihatkan mereka bergegas melakukan kultivasi setelah masing-masing mengkonsumsi bunga tanaman obat dari Tang San. Terlihat Oscar telah selesai dan berhasil naik ke 5 level, disusul dengan Ning Rongrong yang berhasil naik 6 level. Namun yang terjadi dengan Ning Rongrong bukan saja mengalami kenaikan level. Berkat tanaman obat bunga tulip dari Tang San, roh pelindungnya mengalami mutasi yang awalnya memiliki 7 tingkat sekarang menjadi 9 tingkat. Tentunya hal tersebut adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali, karena hal tersebut dianggap hanya legenda belaka di klan Cahaya Kibau. Ning Rongrong pun sangat berterima kasih dan meluapkan kegembiraannya kepada Tang San. Bersamaan di saat mereka sedang bersuka cita, tiba-tiba mata iblis ungu milik Tang San lepas kendali. Kekuatan penglihatannya meningkat pesat, dalam hati ia sendiri sangat terkejut. Karena suatu hal di Sekte Tang yang dianggap legenda belaka, ternyata kini terjadi pada dirinya secara nyata.